Karena ternyata memberi itu melapangkan pembuluh darah. Kan orang yang takut ya takut memberi, pelit apalagi hitungan, ya. Sekalipun dia memberi nggak getar. Nggak getar ta jantung nanti. Mere saeutik nggak getar kok mau mere loba mah pegat ta jantungna. Pokoknya kalau ada orang mati mendadak, jantung ada pelit. Nggak getar. Jadi ngasih sedikit aja bergetar tuh jantungnya tuh. Ya. Nah ini saya kasih tahu ya. Kalau jantung kita suka berdebar-debar, rewasan, itu sebetulnya tanda bahwa kita itu masih berada dalam kondisi rasa takut. Nah, ada yang lebih parah. Ini baru jantung bergetar-getar. Yang lebih parah lagi adalah ketakutan yang lebih kronis. Itu yang disebut dengan cemas. Ini bahasa psikologi nih. Karena saya ambil dari bukunya David Hawkins. Jadi kecemasan itu di atas ketakutan. Ketakutan yang kronis disebutnya itu cemas. Nah ternyata bahasa psikologi mengatakan ada di atas kecemasan. Namanya paranoia. Paranoid. Itu adalah kecemasan yang sudah kronis. Jadi ternyata lancekna takut itu cemas. Lancekna cemas paranoid. Paranoia. Wah kalau sudah paranoid ini sudah berbahaya karena ini akan merusak aspek fisik kita. Jadi sangat jelas riset mengatakan bahwa orang yang fisiknya hancur sebetulnya karena spiritualnya buruk. Orang yang fisiknya hancur karena faktor mentalnya buruk. Makanya spiritual buruk, mental buruk sudah 75% fisik kita hancur. Dari situ kemudian mewabah hubungan sosial terganggu. Karena orang spiritualnya buruk, mentalnya buruk, hubungan sosialnya banyak terganggu. Kenapa? Banyak konflik. Karena dia konflik dengan dirinya sendiri, lalu konflik dengan orang lain. Jadi orang yang konflik dengan orang lain sebetulnya karena banyak konflik dengan dirinya sendiri. Maka dia akan masuk pada fase yang sangat berbahaya, paranoia. Itu sudah kakaknya kecemasan kronis. Kecemasan kronis itu kakaknya ketakutan yang sudah kronis. Makanya mumpung belum masuk ke situ, mari kita perbaiki sekarang. Sudah belajar spiritual yang betul, istiqomah dengan Allah, rasakan kehadirannya setiap saat, rasakan keberadaannya setiap saat. Itu yang akan membebaskan kita dari dua tadi, la takhaf, la tahzan. Paham ya? Oke. Nah, ketakutan yang ringan itu cuman gelisah. Jadi kalau ketakutan yang ringan itu cuman gelisah. Bukan geli-geli basah. Istri saya ngasih kuis sama saya tadi. Apa bedanya daster dengan masker katanya. Ya saya ditanya gitu nggak tahu. Katanya kalau terbuka sama-sama positif. Saya kasih kuis lagi. Ikan yang kemana-mana selalu bertiga, ikan apa? Bingung istri saya, gak bisa jawab. Ikan teri. Nah dampak dari rasa takut, ini udah mulai dampak. Dampak rasa takut nih, tadi kan takut, cemas, paranoia. Takut saja sudah memberikan dampak. Satu, tegang. Makanya saya jadi tahu kenapa David Hawkins bisa buat skala emosi pakai logaritma. Rupanya beliau mengukur tingkat ketegangan otot. Jadi orang yang penuh cinta kasih, ototnya juga lentur. Orang yang penuh ketakutan, ototnya juga kaku. Nusok cara rangkel. Sireum diasupkeun kanu leungeun. Diuk sakedeung ripuh cangkat nyepengan cangkeng padahal ngora keneh. Ini teh bukti bahwa sebetulnya dalam diri kita terlalu dominan rasa takut. Jadi sekarang kan ngukurnya gampang. Nah karena apa? Rasa takut itu menimbulkan ketegangan. Yang kedua, rasa takut menimbulkan mudah kaget. Rasa takut juga menimbulkan tidak mudah percaya. Makanya orang yang ketakutan susah percaya. Kenapa? Selalu dihantui oleh rasa takut. Merasa terancam. Merasa tidak aman. Curiga. Makanya orang yang takut, lihat aja matanya. Kalau natap itu penuh dengan kecurigaan.
Iya. Gentar, merasa bersalah. Ini dampak rasa takut. Kalau sudah menimbulkan ketegangan otot, dampak berikutnya adalah fisik. Muncullah penyakit-penyakit yang aneh, kanker, dan kelainan-kelainan sel. Kenapa? Karena dari sisi sel, mitokondrianya itu mengalami kelainan. Nah, saya kasih tahu, secara genetik mungkin kita sudah mewarisi penyakit itu, tetapi dipicu oleh gaya hidup. Nah, ini baru dibahas oleh saya satu aspek saja, rasa takut. Sekarang bisa dibayangkan, orang ibadah karena takut neraka. Nah, ini gak saya bahas, pikiran we kesorangan. Udah terbayang wajahnya seperti apa. Ngerti? Ya, makanya saya juga takut pertama kali lihat kalian itu. Dulu, sekarang mah masih. Cuman gak setakut dulu. Dulu mah aduh serem. Pertama ketemu saya, serem. Kayak uka-uka. Nah, setelah dibimbing pelan-pelan, meniti ke dalam diri, sudah terbuka mata kalbunya, terbuka pikirannya, sudah bisa mendengarkan nasihat, bahkan sudah bisa mendengarkan kritik dari orang, mulai lentur. Saya lihat tuh, senyum kalian tuh sekarang beda. Makanya coba lihat foto kalian, before dan after. Beda ya. Dulu mah hese, serioge. Betul nggak? Iya. Makanya pakai kacamata hitam, tambah hidung we. Itu. Nah, jadi takut sakit. Ada yang takut sakit. Makan ini takut sakit. Makan ini takut sakit. Jadi jangan-jangan yang menyebabkan kita sakit itu bukan makanan sebetulnya. Rasa takut terhadap makanan. Betul, makanan itu kan ada 3J ya, jadwalnya, kemudian jenisnya, kemudian jumlahnya. Bahkan saya sudah ngajarkan, makan itu 20 berbanding 80. Jadi kalau lagi makan nikmat, sing ingat 20%, kosongkan. Supaya kita kinerja tubuh kita itu jadi bagus. Sarapan pagi kupat tahu ya, samentung itu kupat tahu, rek ngaji. Batur geus seuri lila seurina teh eta mah. Da eta berat kuku tahu. Itu jadi lambat berpikir itu. Karena apa? Suplai oksigen ke otak kurang. Karena di sininya 20% hilang. Karena semuanya padat. Itu penting ya. Jadi walaupun saya mengatakan bahwa ya, makanan itu jangan ditakuti, tetapi tetap kita harus selektif. Artinya mulailah kita makan sesuai dengan golongan darah. Golongan darah A, makannya yang jadi nutrisi bagi golongan darah A. Karena apa? Makanan yang sama bagi golongan darah yang berbeda, dampaknya berbeda, tidak sama. Dulu zaman kalian masih kecil, kalian masih ingat ada 4 sehat 5 sempurna, kan begitu? Sarua kabeh. Betul? Nah, sempurnanya itu minum susu. Nah, minum susu itu ternyata tidak semua golongan darah bagus. Golongan darah seperti saya A, tidak boleh minum susu langsung, harus yang difermentasi. Karena kalau minum langsung ya menimbulkan racun bagi tubuh. Golongan darah O minum susu langsung nggak apa-apa. Golongan darah A nggak boleh. Makanya saya membuat kefir. Itu supaya saya minum susunya ada tetap buat kesehatan, tetapi sudah difermentasi. Sekarang kan dunia kesehatan sudah seperti itu. Jadi kalau kita nggak ngikut itu ya kebangetan. Ini maksud saya, kan beda. Dulu masih ingat ya, zaman telepon saja masih pakai kabel di rumah. Sekarang telepon bahkan sekarang kita bisa mengakses apa saja di sini, asal ada kuota. Udah luar biasa. Jadi kalau kita sekarang ini tidak pandai sepandai orang-orang dulu sebelum ada Android, wah sebenarnya udah kebangetan. Belajar Quran sekarang sudah digital. Dulu cari Quran, ayat apa, surat apa yang mengandung kata-kata nasib misalkan. Itu dicari secara manual. Sekarang ketik nasib keluar. Bahkan semua ayatnya keluar semua. Dicari oleh mesin.
Itu sekarang sudah seperti itu kesempatan untuk belajar. Baik, takut sakit, takut penderitaan, takut kehidupan, takut kematian, takut pada cinta, ya, takut jatuh cinta. Karena apa? Takut disakiti. Takut kedekatan, takut penolakan, takut pada Tuhan. Lucu ya, Tuhan aja ditakuti. Takut pada neraka, takut kutukan. Ya. Kadang-kadang Tuhan aja difitnah oleh kita. Ya. Karena kalau kita durhaka nanti dikutuk sama Tuhan. Loh. Saya tidak pernah menemukan Tuhan Maha mengutuk. Yang ada Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Betul enggak? Iya. Kita akan dikutuk oleh perbuatan kita sendiri. Takut kemiskinan, takut cemoohan, takut kritik, takut tidak mampu, takut bahaya, takut ketidaksetujuan orang lain, takut bosan, takut pembalasan, takut bertanggung jawab, takut mengambil keputusan, takut dihukum, takut berubah, takut kehilangan, takut kekerasan, takut oleh perasaan sendiri. Bahkan kita sering takut oleh rasa takut. Kalau diurai lebih jauh lagi, coba banyak gak hal yang menakutkan kita dalam hidup? Banyak sekali. Takut sakit? Pernah? Takut penderitaan? Takut kehidupan? Takut kematian? Banyak sekali ya. Takut cemoohan? Takut kritik? Banyak sekali. Ini baru saya ambil daftar rasa takut. Dan kalau kita belajar ini hari ini, mungkin kita akan mengatakan, loh kok ternyata yang saya takuti dalam hidup banyak sekali. Betul gak? Pernah gak takut tidak mampu? Benar-benar tidak mampu. Takut cemoohan? Benar-benar dicemooh. Dan dari dulu juga kita takut pada Tuhan. Betul gak? Takut diazab, takut disiksa, takut macam-macam. Sekarang bayangkan, kalau semua takut-takut ini masih ada pada diri kita, skalanya berapa tadi? 100. Rendah sekali. Berarti kita masih di bawah the reptilian. Reptil. Tahu reptil? Jadi kita itu dikelaskan dengan kelompok binatang. Silakan difoto nih. Dari semua yang ada di sini, takut ngambil keputusan. Masih sekarang? Takut berubah. Takut kan? Ngagulis we unggal poe teh. Sieun kolot. Padahal pasti berubah kan gitu. Betul enggak? Nah, begitu seseorang itu tidak sadar kalau dirinya akan berubah, malah justru takut berubah, lebih gancang berubahnya. Lebih cepat perubahannya. Itu yang disebut dengan like attracts like. Jadi para sahabat, semua yang kita takuti akan datang lebih menakutkan lagi. Oke? Lanjut. Lalu takut itu apa? Ketika kita mampu melepaskan ketakutan pada rasa takut, maka kita sadar bahwa sebetulnya takut itu hanyalah perasaan. Jadi takut itu hanyalah perasaan, bukan kenyataan. Perasaan mempengaruhi pikiran. Apa yang bertahan di pikiran cenderung terwujud sesuai dengan bentuk pikiran itu sendiri. Itu yang disebut dengan energi. Makanya sekarang dunia psikologi sudah sangat canggih. Memandang pikiran dan perasaan itu energi. Energi itu pasti ada getarannya, ada frekuensinya. Dan bahaya karena dia bisa menggetarkan. Rasa takut menimbulkan pikiran-pikiran takut. Semakin dipertahankan, maka akan mewujud dalam kenyataan-kenyataan. Akan mewujud dalam kenyataan. Kenyataan akan memperkuat rasa takut itu sendiri. Ini yang saya jelaskan tadi, ya. Ketika perasaan ngasih sesuatu pada pikiran atau pikiran pada perasaan atau timbal balik, maka itu terus timbal balik, ada repetisi jadi kenyataan. Kenyataan yang ada itu akan sesuai dengan bentuk yang ada di pikiran. Dan kenyataan pasti akan lebih menakutkan lagi. Terus semakin menakutkan, terus semakin menakutkan. Maka di Quran dikatakan tadi khalidina fiha, maka dia akan abadi. Baik.
Dari mana sebetulnya rasa takut itu? Mari kita lihat. Ketakutan adalah pengetahuan yang tidak lengkap. Betul? Jadi karena pengetahuan kita tidak lengkap, jadi takut. Karena belum lengkap. Contoh, kita tidak mengenal Tuhan secara lengkap. Taunya Tuhan itu tukang menghukum, jadi wesieun ku Gusti teh. Betul nggak? Karena tidak lengkap. Jadi yang pertama, ketakutan itu akibat dari pengetahuan kita tidak lengkap. Bagus kalau para sahabat melengkapi pengetahuan. Jujur ya, sering ngaji dengan saya, seminggu sekali saja dilengkapi. Betul nggak kata-kata saya? Kalau rasa takutmu mulai berkurang. Betul? Kenapa berkurang? Karena pengetahuan kita dilengkapi. Ketakutan tidak ada dimanapun kecuali dalam pikiran. Sudah ketemu sekarang alamatnya? Kejar ke dalam pikiranmu. Bebaskan dia. Yang ketiga, dia yang telah mengatasi ketakutannya akan benar-benar bebas. Jadi sebetulnya ngaji dengan saya itu membebaskan diri dari ketakutan. Saat itulah kita akan mengalami namanya kebebasan. Pikiran itu kecil, tetapi kesadaran besar. Pikiran itu takut, tetapi kesadaran itu penuh cinta. Makanya teknik lain untuk membebaskan pikiran dari rasa takut, belajar kesadaran. Bisa jadi apa yang kita takutkan di saat yang sama, ia juga malah takut pada kita. Betul? Takut hantu, lupa bahwa hantu juga takut kamu. Karena kamu rajanya hantu. Betul nggak? Jadi sebetulnya yang kita takuti jangan-jangan juga dia juga takut kita. Cuman kita nggak pernah timbal balik berpikirnya. Seakan-akan kita aja yang takut gitu, betul nggak? Iya, padahal dia juga takut kita. Kita takut anjing, nah anjing gak sieun kumane teh. Betul nggak? Gitu. Jadi kita itu kalau sadar sesadar-sadarnya. Jangan-jangan yang kita takutkan itu malah dia juga takut sama kita kan? Kenapa kita mesti takut? Paham? Rasa takut hanyalah sebuah perasaan. Jangan biarkan dia merenggut kendali diri kita. Jadi jangan kita dikendalikan oleh rasa itu. Karena itu cuma perasaan. Kenyataannya tidak seperti itu. Paham? Rasa takut bisa dilawan dengan rasa yakin, keberanian, dan hati yang bijak. Dan kapan kebijakan akan hadir? Kalau kita punya pengetahuan yang luas. Betul nggak? Ada banyak kesempatan di luar sana. Jangan habiskan waktu untuk fokus pada rasa takut. Siapapun yang fokus pada rasa takut, dia kehilangan banyak kesempatan. Paham? Orang yang takut naik pesawat, nepi ke ayeuna teu apal ka mana-mana. Betul nggak? Boro-boro keliling dunia. Takut naik pesawat. Sampai sekarang yang nggak kemana-mana. Betul. Terus aja fokus kamu pada rasa takutmu. Apa yang terjadi? Kesempatan di luar sana hilang untukmu. Sama seperti takut bisnis, takut berusaha, takut masuk KSKJ. Hilang kesempatanmu. Padahal saya sudah bangun. Di sini ada inkubasi bisnis nih. Ayo masuk, ayo masuk. Masuk aja dulu, jangan pikir lain-lain. Ngerti aja belum udah menghukum. Ikuti seminar-seminarnya. Ayo, berani. Pasti berubah. Buatlah keputusan yang bijak dengan keberanian. Karena percayalah, rasa takut kita hari ini adalah hal remeh di masa depan. Betul, kalau kita sudah sadar, ya, tidak ada lagi yang menakutkan. Ketakutan akan bertahan pada jiwa yang pesimis dan pikiran yang sempit. Jadi kalau kita hari ini masih takut, dua indikatornya. Satu, memang kita ini pemilik jiwa yang pesimis. Yang kedua, pikiran kita sempit. Jadi gimana membebaskan rasa takut? Tumbuhkan optimisme dan luaskan pikiran. Dari mana mulainya? Belajar spiritual. Makanya
Kalau orang belajar spiritual benar, dia akan jadi orang bebas. Jadi misi kita saat ini adalah jadilah begitu sibuk mencintai hidup sehingga tidak punya waktu untuk membenci, menyesal dan takut. Makanya semua orang yang punya cinta tidak pernah takut. Mohon maaf, orang yang belajar kanuragan karena takut, susah matinya. Tapi orang yang belajar mencintai tidak pernah takut. Karena kemana-mana akan diamankan. Akan banyak orang yang menyayangi kita. Percaya sama saya. Tidak usah cari ilmu teterak dikadek, cari ilmu supaya nu ngadek. Orang yang penuh cinta tidak takut, tidak makan, kemanapun pergi pasti disuguhi. Asal jangan berharap. Ya bisa kecewa. Jadi menakutkan. Jangan takut. Nasib kita tidak bisa diambil dari kita. Itu adalah hadiah. Kita sudah punya data karma sendiri kok. Keberuntungan kita akibat kebaikan kita dalam masa lalu akan didatangkan kepada kita. Gak usah takut diambil orang. Gak usah. Karena kita udah punya data karmanya sendiri. Hanya pada akhirnya kita tahu secara mendalam bahwa sisi lain dari setiap ketakutan adalah kebebasan. Hanya ketika kita tidak takut lagi, kita mulai hidup. Kapan hidupmu dimulai? Tepat saat kau tidak takut lagi. Nih saya kasih tahu. Kapan kehidupanmu dimulai? Bukankah ketika kalian berani ketemu saya? Betul? Makanya ketemu saya kan berbahaya. Kalian jadi pemberani. Karena dirubah mindsetnya. Ketika dirubah mindsetnya, semua menjadi terbuka. Bahkan terhadap kritik dari orang lain pun kita mulai terbuka. Tenyeri hatean sekarang mah. Gak baperan. Diomelin sama saya malah ketawa-ketawa. Iya. Kalian kalau ngaji dengan saya kan diomelin terus. Malah ketawa-ketawa. Dulu, baru diomelin. Dikritik sedikit saja udah tersinggung. Betul nggak? Iya. Jadi hidup dimulai kapan? Kapan dimulai? Ketika kita sudah bebas dari rasa takut. Hidup baru dimulai. Tidak ada sesuatu pun dalam hidup yang perlu ditakuti. Karena semuanya hanya untuk dipahami. Sekarang adalah waktu untuk lebih memahami. Sehingga kita tidak perlu takut. Jadi semua di hidup ini untuk dipahami, bukan ditakuti. Ternyata begitu dipahami malah tidak menakutkan. Betul? Jika Anda ingin menyembuhkan dunia, jangan memunculkan ketakutan, munculkan cinta. Jadi kebalikan dari takut sebenarnya bukan berani, cinta. Makanya orang yang penuh cinta tidak pernah takut. Kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan, betul? Karena yang membuat kamu menderita adalah imajinasimu, pikiran liarmu, bukan kenyataan. Takut gak punya beras, sakitu eta beas loba, leuit pinuh keneh. Hah? Rek ngajual oge, sieun. Komo mereka batur mah. Sieun kurang. Ya. Tanya tuh sama Ayah Asep. Tiap bulan ngasih beras sama saya. Panennya tambah banyak gak ya? Itu. Ini supaya saya dikasih terus maksudnya. Dan gak usah khawatir. Ngasih ke saya, gak akan dimakan sama saya. Karena saya gak makan nasi. Gak usah takut ngasih beras sama saya. Akan dimakan oleh kalian sendiri. Nah ya kalau Bunda Cucu bilang, di rumah ayah mah banyak orang yang datang. Itu. Udah bagikan. Daripada di sana dileuit loba teuing. Ketakutan, kebencian, kecurigaan mempersempit pikiran. Betul? Seorang yang takut akan penderitaan sudah menderita dari apa yang ia takuti. Ketakutan bersifat sementara karena yang selama-lamanya adalah penyesalan. Ngerti maksud saya? Takut ketemu saya, jadi gak ngaji sama saya. Penyesalannya seumur-umur, takutnya sementara. Nyesalnya lila, kaduhung. Begitu maut, kaduhung. Itu apal jalan balik. Ketakutan adalah bagian dari hidup. Jadi harus dilewati, harus diterima. Karena itu semua orang lumrah, rasa takut itu ada. Dan kita harus melewatinya. Ketakutan yang tidak kita hadapi menjadi batasan kita.
Karena hidup itu kebanyakan dibatasi oleh batasan. Dan batasan itu karena kita tidak melewati ketakutan. Ketakutan adalah sejenis penjara yang membatasi dalam serangkaian tindakan terbatas. Makin sedikit takut, makin banyak kekuatan yang akan dimiliki, makin lengkap kita hidup. Ketakutan terbesar kita seharusnya bukanlah kegagalan, tetapi keberhasilan pada sesuatu yang tidak terlalu penting. Kegagalan bisa jadi membuat kita jadi berani, tetapi keberhasilan sesuatu yang tidak penting malah kita menjadi penakut. Bisa jadi. Betul? Iya. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan penilaian bahwa sesuatu yang lain lebih penting daripada rasa takut. Ketakutan adalah musuh logika. Kadang-kadang ya tidak bisa dilogikakan. Ya, saya tidak takut pada pasukan singa yang dipimpin oleh domba, tapi saya takut akan pasukan domba yang dipimpin oleh singa. Pasukan singa, pemimpinnya domba. Domba nangis yeuneun. Lebih bagus pasukan domba dipimpin oleh singa, pasti dijagain. Betul nggak? Kekuatan terbesar adalah keberanian untuk mencoba dan keberanian untuk gagal. Saya kasih tahu, mereka yang mau mencoba dan tidak takut gagal akan memiliki pengalaman baru. Kekuatan yang lebih besar dari keinginan untuk menang adalah keberanian untuk memulai. Jadi tidak usah kita ingin menang, kuatkan saja keinginan untuk memulai. Makanya boleh punya target dalam hidup? Boleh, tapi target bukan untuk dicapai. Target itu agar kita memulai. Semua orang menyimpan bakat, tetapi hanya sedikit orang yang memiliki keberanian untuk mengikuti petunjuk yang diberikan oleh bakatnya. Jadi semua kita tuh hebat sebetulnya. Semua kita itu jenius. Semua kita tuh berbakat di bidangnya masing-masing. Cuman kita sering tidak mendengarkan petunjuk dari bakat kita sendiri. Itu yang membuat kita tidak pernah bertemu dengan, tidak pernah menjadi diri kita sendiri. Semua impian kita dapat menjadi nyata jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Dalam hidup, kadang kita harus menerima bahwa tak semua harapan jadi kenyataan. Dan yang kita butuhkan adalah keberanian untuk merelakan. Bagi orang yang berani tidak ada jalan lain ya yang tidak dapat dilalui. Masih ingat ya? Lewat kuburan takut. Ya? Padahal hiji-hijina jalan. Makanya bagi orang yang berani tidak ada jalan untuk tidak dapat dilalui. Lalui saja. Ternyata teu aya jalmi dicekek ku nu tos maut. Hanya dicekek oleh pikirannya sendiri. Jika seseorang memiliki keberanian untuk menang, setengah kemenangan telah dia capai. Para sahabat, bagian penting dari pembicaraan saya hari ini terutama adalah kita harus punya keberanian untuk belajar hal baru. Maaf ya, kita sudah lama kan belajar agama dan ujungnya kadang-kadang cuman membosankan ketika kita terjebak oleh rutinitas dalam menjalankan ritual agama. Betul? Tetapi kita tidak beranjak untuk menjadi orang bahagia. Yuk berani. Dengarkan hal baru. Dengarkan inspirasi baru. Bukan ajaran baru. Saya tidak mengajarkan ajaran baru. Saya mengajarkan Al-Quran. Tetapi dibedah dengan cara yang baru. Dibedah isinya supaya baru. Sebetulnya ajaran ini harta karun terpendam yang selama ini kita abaikan. Quran tadi mengatakan, kalau kamu ingin berada di surga, bebaskan dari rasa takut, bebaskan dari rasa sedih. Saat ini juga kamu berada di surga yang dijanjikan. Begitu luar biasa. Selama ini apa yang kita pelajari? Selama ini surga itu adalah nanti. Padahal kalau saat ini kita bebaskan dari rasa takut, saat kita bebaskan dari rasa sedih, saat ini juga kita masuk ke dalam surga. Karena surga adalah di sini, saat ini, sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah itu sebetulnya sejak dari awal sampai kapanpun selalu memancarkan energi, selalu memancarkan getaran. Itu sebabnya Nikola Tesla mengatakan, kalau kamu ingin memahami semesta, pandanglah semesta sebagai energi, frekuensi, dan vibrasi. Ayo lihat saya semuanya.
Bagaimana mekanisme para nabi, para rasul itu bisa menangkap wahyu. Sekarang Allah siaran gak sekarang? Siaran gak? Allah tidak pernah berhenti siaran. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Kalian punya radio di rumah kan? Oke. Punya radio kan di mobil? Oke. Ingin dengar musik? Gimana caranya? Pastikan radionya ada baterainya. Yang kedua, pastikan kalau di-on-kan hirup. Betul? Cukup? Gak cukup. Kalian pijit-pijit. Mau frekuensi mana yang kalian mau tangkap? Mau siaran dari mana yang kalian mau dengar? Mau dangdut, mau jazz, mau pop, mau barat, terserah. Tapi yang jelas, di sekitar mobilmu itu begitu banyak pilihan frekuensi gelombang elektromagnetik. Begitu dipijit tek gitu, frekuensinya misalkan, ya nggak usah menyebut ya, takut ada yang GR. Frekuensinya misalkan 63,4 FM. FM itu singkatan dari frequency modulation. Jadi itu frekuensi yang dimodulasi. Kalau dulu radio ada AM, amplitude modulation. Yang dimodulasi itu adalah amplitudo. Apa kelebihan kekurangannya? RRI Bandung bikin dongeng itu sampai di kampung saya di Garut. Karena itu amplitudo. Nah, kalau radio yang menggunakan AM jangkauannya panjang karena amplitudo yang dimodulasi. Kalau frekuensi yang dimodulasi jangkauannya tidak sepanjang AM. Tetapi kualitas suaranya bagus. Itu namanya FM. Pusing kan? Di radio ada AM, ada FM, pokoknya pijit we ya. Tidak pernah bertanya. Taeta yang saya nggak ngerti itu. Jelema ieu sakitu loba, can pernah nanya. Pernah nanya nggak? AM dengan FM bedanya apa? Nggak pernah nanya. Cing atuh penasaran saeutik. Karena itu sebetulnya akan memberikan wawasan pengetahuan yang luar biasa. Ngerti fisika, ngerti metafisika itu tidak salah. Pijit we tadi 63,5. Tek. Yang akan tertangkap adalah orang yang sedang siaran di frekuensi 63,5. Kenapa bisa tertangkap oleh kita? Resonansi. Karena frekuensi si pemancar sama dengan frekuensi si receiver radio kita. Yang memancarkan dengan yang menerima satu frekuensi. Begitu satu frekuensi tertangkap tuh suara. Joget kalian di mobil ikut nyanyi. Gitu apa tidak? Ini saya jelaskan supaya ngerti. Sampai sini ngerti kan? Menteng ngerti teh terlalu. Tiap hari kalian memutarkan musik lewat radio. Masa gak ngerti? Jadi kenapa kita bisa menerima siaran? Karena kesamaan frekuensi. Wah bosen ya laguna terawasen, pijit frekuensi lain. Kalian akan tersambung dengan pemancar yang berbeda. Oke? Oke? Nah sekarang tuh Allah sedang siaran nih. Siaran. Kalian ini menangkap siarannya Allah. Gimana caranya? On kan radionya, periksa baterainya ada, bisi lobet. Jadi tubuh kita pastikan dalam keadaan hidup kan? Oke. Nah kita ingin menangkap frekuensinya Allah, berarti kita harus menyamakan frekuensi kita dengan frekuensinya Allah. Siapa saja yang bisa menyamakan frekuensi dirinya dengan frekuensi Allah, maka siarannya Allah tertangkap. Makanya getaran-getaran ilahi yang bertebaran ini bisa ketangkap. Kenapa yang bisa menangkap orang itu ke orang lain tidak? Selama ini pemahaman kita karena Allah ingin berfirman pada si A, tidak ingin berfirman pada si B, kan begitu. Atau Allah tuh mun kitu mah pilih kasih. Kan kunaon maneh bodoh? Da Allah teh teu kersa nyarios ka abdi mah. Gitu? Itulah yang selama ini kita pahami. Karena kita mempelajari sesuatu gak masuk akal. Dipilihlah oleh Allah si A, si B.
Dah Allah mah yang milih si A, mung milih si B. Kadang-kadang kita suka mengatakan, dah itu mah tuh orang suci. Hari mana? Dah saya mah bukan orang suci. Jadi kita sudah menempatkan diri kita pada tempat yang tidak pantas. Maka kita tidak dipantaskan. Akibatnya apa? Ya kita tidak pernah bisa menerima getaran-getaran itu. Ngerti sampai sini sekarang? Jadi apa itu wahyu? Getaran ilahi. Siapa yang bisa menangkap wahyu? Yang bisa menyamakan frekuensi dirinya sama dengan frekuensinya Allah. Siapa itu? Siapa saja. Nah sekarang kenapa Nabi Muhammad bisa menangkap Quran? Apakah Allah ingin berfirman pada Nabi Muhammad dan tidak mau pada yang lain begitu? Dan selama ini kita menganggap yang namanya wahyu itu bahasanya seakan-akan itu bahasa Allah. Padahal bahasa Allah itu universal. Bahasanya cuma satu. Bahasanya getaran-getaran ilahi. Jadi begitu getaran itu ditangkap oleh seseorang. Kenapa orang ini bisa menangkap? Karena beliau bisa menyamakan frekuensi dirinya dengan frekuensi Allah. Saat itulah wahyu diterima Nabi Muhammad, wahyu diterima Nabi Isa, wahyu diterima oleh Nabi Daud, wahyu diterima oleh Nabi Musa. Paham maksud saya? Paham sampai sini? Oke. Nah sekarang wahyu itu sudah dituliskan oleh mereka kepada kita berupa tulisan dalam bahasa tertentu. Ingin paham kalian? Ingin paham? Gimana caranya? Misalnya kita ingin tahu isinya Al-Quran. Belajar apa selama ini kalian? Belajar bahasa Arab. Gitu? Gitu. Setelah belajar bahasa Arab, bisa baca Quran? Bisa baca Quran dalam bahasa Arab. Ngerti ente? Sama nggak dengan yang tadi? Pengen merasakan rasanya kopi dari tulisan tentang kopi, tapi terdayak minum kopi. Sama nggak dengan itu? Tah sarua. Tapi karena kita itu mengizinkan diri kita dibodohi oleh orang-orang bodoh, ditambah lagi pahala ini, pahala itu dan lain sebagainya, sudah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi tiap Jumat isuk-isuk 10 kali, insya Allah beunghar. Nu ngomong nage teu beunghar. Da beak waktuna baca Quran surat Al-Kahfi 10 kali, erek irah gawena. Tapi karena kalian percaya sama orang yang tidak layak untuk dipercaya, ya sudah, kalian jadi korban. Saya tidak anti dengan itu. Isinya Quran surah Al-Kahfi itu luar biasa. Mun bisa nangkap isinya Quran surah Al-Kahfi dan kalian bisa mengimplementasikan isinya, benar. Lain maca wungkul. Oke, sekarang kita lebih santai sedikit. Ini agak berat tadi kuliahnya, agak berat. Kuliah fisika tadi. Sekarang kita sederhanakan. Jadi prinsipnya resonansi itu kesamaan frekuensi. Contoh, seorang anak mengalami masalah di rantau. Seorang ibu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anaknya. Kenapa? Karena anak ini kan bagian dari ibunya. Selnya pun sama dengan sel ibunya. Jadi wajar kalau kita sebagai orang tua merasakan apa yang sedang dirasakan oleh anak walaupun di tempat yang jauh, karena ada kesamaan frekuensi. Gitu kan? Asa tepuguh rasaan ya. Wah budak teh gering. Kan gitu. Ayahnya, ibunya merasakan getaran itu. Itu kan resonansi namanya. Begitu ditelepon tuh, oh betul, ternyata anak itu mengalami sesuatu kejadian yang menyedihkan. Kan terasa itu. Itu resonansi itu namanya. Cuman kita nggak ngerti selama ini kenapa begitu. Oke. Sekarang kalian ingin belajar sebuah kitab suci. Ingin tahu isinya. Ingin tahu kan? Nah, gimana caranya? Belajar bahasanya. Setelah itu kemudian menerjemahkannya. Apakah ketika sudah diterjemahkan mengerti isinya? Mual ngerti. Dan itu yang selama ini terjadi. Metodologinya salah.
Makanya belajarnya jangan learning to know, tapi learning to do, supaya learning to be. Ingin merasakan isinya Quran? Cari ilmu. Kenapa Nabi Muhammad bisa menerima Quran? Ingin merasakan rasanya Injil? Cari ilmu. Gimana Nabi Isa bisa mengalami pengalaman spiritual sehingga beliau bisa menuliskan pengalaman spiritualnya dalam satu kitab namanya Injil. Ingin mengerti layang muslimin muslimat? Cari ilmunya. Gimana caranya? Mama Asep Martawijaya kok bisa merasakan sebuah pengalaman spiritual yang pengalamannya ditulis secara rapi dalam bentuk kitab layang muslimin muslimat. Kartos. Jadi ada yang dirubah nggak metodenya? Ada yang diubah. Jadi kalau ingin paham Quran, caranya gimana caranya Nabi Muhammad bisa menerima Quran? Itulah yang dikatakan Nabi Muhammad. Yang dikatakan Allah pada Nabi Muhammad dalam satu statement yang sangat luar biasa di Quran surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kalian semua pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Uswatun hasanah tentang apa? Liman kana yarjullah, tentang cara berjumpa dengan Allah. Wal yaumal akhir, di hari kemudian setelah berjumpa dengan Allah. Wa zakarallaha katsira, kamu bisa ingat Allah banyak-banyak. Uswatun hasanahnya Nabi yang selama ini kita tahu itu cara hidupnya beliau. Padahal cara hidupnya beliau itu kan sesuai dengan tata titinya, adat istiadatnya beliau di masa itu. Karena beliau tinggal di Jazirah Arab, tentu saja beliau tidak bisa melepaskan diri dari adat istiadatnya orang Arab. Jadi uswatun hasanahnya Nabi itu apa? Dijelaskan di Quran, uswatun hasanahnya Nabi itu cuma satu, liman kana yarjullah, cara berjumpa dengan Allah. Itu saja. Kalau begitu, apa yang terjadi di Gua Hiro? Ayo, baca 5 ayat pertama yang disampaikan pada Nabi Muhammad. Mulainya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tahu artinya? Tahu artinya apa tidak? Bilang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa? Bacalah. Karena orang lain menerjemahkannya begitu, ikut aja. Sebutnya ikra itu bukan baca. Ikra itu artinya temuilah, saksikanlah. Jumpailah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, Tuhan yang telah menciptakan. Memang dalam bahasa kamus ikra itu bacalah. Kalau bacalah, yang terjadi apa? Baca tulisan. Oleh karena itu kita menganggap seakan-akan ada running text yang sedang dilihat oleh Nabi saat itu. Juga orang ayeuna ningali iklan di TV aya running text. Begitu? Lihat saya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq itu apa? Tuhan yang telah menciptakan. Itu yang dibaca Nabi, itu yang ditemui Nabi, itu yang disaksikan Nabi. Jadi sebetulnya di Gua Hiro itu adalah perjumpaan. Sebuah pengalaman spiritual, proses resonansi. Ulangi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kan gitu? Betul? Dia telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Ya tentu prosesnya tidak begitu kan? Ya lewat alam. Dari setetes air, namanya sperma dan sel telur, itu berasal dari sari-sari makanan yang dimakan. Kan itu prosesnya. Dari itu segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang, jadilah sempurna.
Oh, dibuatlah manusia sesempurna ini. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dia telah menciptakan tubuh ini sempurna sebagaimana rencananya. Untuk apa Allah menciptakan tubuh? Tubuh ini kendaraan terhebat yang bisa mengantarkan kita kepada Dia. Nah, kan dari situlah perlunya kita berguru kepada orang yang tahu bagaimana cara menggunakan tubuh supaya sang jiwa dalam tubuh ini bisa bertemu dengan sang maha jiwa, supaya kenal pada jati diri. Lanjut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Kan disitu dikatakan iqra wa rabbukal akram, dan temuilah Tuhan yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang akan mengajarkan kamu dengan penanya sendiri. Allamal insan malam ya'lam, dan akan mengajarkan kamu apa yang kamu tidak tahu. Jadi bagaimana para nabi, para rasul menangkap wahyu, menyamakan frekuensi sehingga suara ilahi berupa getaran-getaran yang universal itu bisa ditangkap berupa pemahaman. Apa yang dipahami disampaikan dalam bahasa beliau-beliau itu. Keluarlah kitab seperti yang kita kenal saat ini. Clear sampai sini? Clear sampai sini? Oke, ini baru judul. Tetapi begitu keluar, ternyata isinya tidak mudah, karena banyak sekali isinya adalah perumpamaan. Itu sebabnya perumpamaan tidak terkait fakta, tetapi terkait dengan kebenaran. Ulangi, perumpamaan tidak terkait fakta. Apa yang menjadi perumpamaan di Quran belum tentu ada kejadiannya, tetapi itu kebenaran. Itu sebuah pengalaman spiritual. Dan bagaimana kita bisa tahu itu kebenaran? Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka kalau kita ingin tahu kebenaran, maka kita harus mengalami kebenaran itu sendiri. Mengalami. Karena mengalami, ujungnya bisa merasakan. Makanya para leluhur kita mengatakan, malam yazuk lam ya'rif. Yang gak ngalamin, gak akan paham. Jadi pemahaman itu hanya lahir dari pengalaman. Bukan apa kata orang, bukan apa kata kiai, bukan apa kata ustadz. Dia juga belum tentu ngomong mengalami. Belum tentu kan? Makanya saya tanya, pilih. Mau saya jelaskan kopi atau mau saya bagi kopi? Pilih. Pilih. Oke, pilihanmu udah benar. Tapi selama ini kamu lebih suka penjelasan tentang kopi. Diberi kopi embung, tapi hayang ngerasakan rasana kopi. Beda metode. Makanya selama hidup ya nggak maju-maju, gitu-gitu aja. Betul apa tidak? Mau saya jelaskan surga atau mengalami surga? Mau saya jelaskan Allah atau mengalami Allah? Mau jelaskan malaikat, disebutkan nama-namanya sampai hafal atau mengalami malaikat? Mau saya jelaskan kitab atau mengalami kitab? Sudah bagus pilihan. Tinggal praktek. Jadi selama ini salah gak metode belajarnya? Salah apa keliru? Salah dan keliru. Baik, kita buka dulu rahasianya sedikit. Lihat semuanya ke sini. Silakan lihat ke sini. Oke. Kelihatan dari belakang? Ya. Walaqad syarrabna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin fa aba aksarun nasi illa kufura. Dibacakan bahasa Arabnya, bisa terpercaya. Ini Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 89. Isra itu 17. Kenapa diberi nama 17? Itu ada alasan ilmiahnya. Kenapa Quran surat Al-Isra sama dengan rakaat sholat? Luar biasa itu. Kalau sudah tahu tuh jawabannya keren. Gak akan saya kasih tahu. Nyari sendiri. Enak aja. Saya juga nyarinya berpuluh-puluh tahun. Duit saya habis miliaran.
biar habis dulu uangmu miliaran. Kebenaran itu mahal, semua ada pengorbanannya. Enak aja, tinggal nerima, gratis lagi. Ya saya kasih tahu ya, semua yang kalian dapat dengan cara gratis, maka itu kehilangan berkah. Jangan menjadi orang yang licik belajar spiritual. Orang yang licik belajar spiritual ingin mendapatkan ilmu tetapi tidak ada pengorbanan, tidak akan dapat ilmu yang berkah. Kemarin ada tamu saya dari Malaysia. Dia sudah dengar ceramah saya 2 tahun. Dan dia merasa terganggu selama 2 tahun itu. Saya menyerap ilmu katanya dari saya, beliau bilang begitu. Tapi saya belum dapat izin katanya. Dan beliau hanya bertemu dengan saya 1 jam kemarin, jam 9 sampai jam 10, hanya minta restu. Tolong diberkahi, saya ingin mendengarkan kajian-kajian di YouTube. Dari Malaysia datang ke Bandung hanya untuk itu. Dan saya tanya, kerja di mana? Ternyata bukan orang yang berkelebihan. Untuk ketemu saya katanya nabung 2 tahun. Saya bilang, Barokallah, kamu akan dapat berkah. Ada lagi itu yang bikin channel sendiri. Ceramahnya ceramah saya. Ya saya nggak akan marah, hak cipta ada pada Allah. Tapi itu kehilangan berkah karena tanpa seizin saya. Jadi nggak ada dalam spiritual itu prinsip-prinsip licik itu, nggak ada. Ingin belajar manfaat dari buku saya, ternyata buku saya itu di-copy. Saya pernah di sebuah pelatihan, sebuah pengajian, lihat ada orang pegang buku saya, semua fotokopi. Itu sudah mencuri tanpa seizin saya. Harusnya kan beli buku yang asli, betul nggak? Supaya ilmunya asli. Kalian tidak akan dapat berkah dari fotokopian. Udah mencuri, caranya aja udah salah. Spiritual itu tidak memandang kelicikan sebagai hal yang halal. Oke, sekarang saya lanjutkan. Ini Quran surat Al-Isra nomornya 17. Kok sama dengan rakaat sholat? Pikirkan, kenapa rakaat sholat 17 sama dengan Quran surat Al-Isra? Siapa yang sudah menemukan jawabannya, temui saya nanti. Berarti udah nyampe itu. Pusing-pusing sekalian ya, biar mikir. Baik, kita lihat sini. Walaqad, dan sesungguhnya syarabna linnas, kami telah mengulang-ulang linnas kepada manusia. Fi hadal Quran, dalam Quran ini apa katanya? Min kulli masalin, berbagai macam perumpamaan. Ini supaya landasan ya, landasan. Jadi ternyata isi Quran itu semuanya perumpamaan. Diulang-ulang perumpamaan itu. Oke. Simbolik. Untuk apa? Fa'aba aksarun nas illa kufura. Tapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, malahan mengingkarinya. Pernah nggak kalian baca Quran? Pernah? Bahasa Arabnya kan? Ya. Nggak ngerti kan? Oke. Aman kan? Aman. Pernah nggak membaca Quran terjemahannya? Pernah? Bahasa Indonesia kan? Ngerti? Pusing kan? Nih saya bacakan 1 ayat saja. Coba dengar saya bicara. Dan ingatlah ketika Musa bermunajat kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Tuhan berfirman, kamu tidak akan sanggup melihatku Musa, tapi lihatlah gunung ini. Ketika gunung ini masih tetap berada di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri di gunung ini, maka gunung ini menjadi hancur luluh dan Musa jatuh pingsan. Quran surat Al-A'raf ayat 143. Ngerti? Ngerti?
Sekali lagi saya ulang, nggak akan salah insya Allah. Dan ingatlah ketika Musa bermunajat kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Tuhan berfirman, kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah gunung ini. Jika gunung ini tetap berada di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri di gunung ini, maka gunung ini menjadi hancur luluh dan Musa jatuh pingsan. Pusing? Pusing. Kenapa kalian pusing? Karena kalian sedang cerita Musa. Coba kalian jadi Musa. Karena kalian cerita Musa, sedang cerita sejarah Musa. Oh dulu Musa ketemu Tuhan. Sepanjang kalian cerita Musa, kalian cuma kebagian dongeng tentang Musa, tetapi kalian tidak pernah mengalami pengalamannya Musa. Ingin mengalami pengalamannya Musa? Ingin? Syaratnya apa? Jadi Musa. Learning to be, menjadi Musa. Disitulah pentingnya kita bertemu dengan guru yang bisa mengantarkan kita menjadi Musa. Bukan guru yang ngadongengkan tentang Musa, bosen. Saya udah kemana-mana cari guru. Sarua, dongeng. Oh, baheula teh Nabi Musa. Baheula deui, mun teu baheula jaga. Guru, saya mah pengen sekarang. Kan Quran itu konseptual sekaligus kontekstual. Kalau Quran konseptual dan kontekstual berarti Quran bisa dibuktikan. Itu yang saya cari guru. Buktikan ayat ini. Saya ingin mengalami seperti yang dialami Musa. Hari ini, saat ini, sekarang.